Ya, selamat pagi ibu-ibu semua, ada bapak-bapak juga kayaknya. Pagi ini senang sekali, cuaca cerah di Cirebon. Gimana di Jakarta? Gimana di tempat-tempat lain? Pagi ini kita mau berbagi mengenai anemia pada kehamilan. Ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Hai Bu, pagi. Kenapa sih anemia, Dok? Kenapa sih bolak-balik ngomongin anemia melulu? Ya, nanti kita bahas sama-sama ya. Selamat pagi, Dokter Sule. Oke, ini sekarang sudah jam 10. Baiklah, kita akan mulai sama-sama. Terima kasih buat ibu-ibu semua. Hai Bu Asi. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk belajar bersama, ngobrol bareng Dokter Aginta di sini, membahas mengenai anemia pada kehamilan. Lagi-lagi kenapa anemia ya, Dok? Kok sering banget sih bahas anemia? Iya Bu, kenapa? Karena anemia ini masih jadi masalah bagi ibu-ibu hamil di negara kita, di Indonesia Raya ya. Jadi saya nggak boleh bosen. Kalau saya bosen, ntar nggak ada yang ngomongin, ibunya pada anemia semua. Jadi pagi ini kita akan bahas kenapa anemia. Oke, yuk kita langsung aja ya. Ya, pembahasan kita hari ini adalah anemia dalam kehamilan. Ternyata ibu tahu nggak kalau sekitar hampir 50% dari wanita hamil yang ada di Indonesia ada pada kondisi anemia ataupun yang kita tahu dengan kurang darah ya. Jadi kebayang tuh ada 10 orang hamil di Indonesia, maka 5-nya tidak anemia dan 5-nya adalah anemia. Jika ada 2 ibu hamil yang sedang duduk, maka satunya anemia, satunya nggak anemia. Sebanyak itulah ibu hamil yang dalam kondisi anemia di Indonesia. Oleh karena itu saya akan terus membahas sampai mungkin angka ini nanti akan berkurang. Yuk kita lanjutkan ya. Oke, jadi selama ibu hamil banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh ibu ya. Salah satunya adalah perubahan dari sistem kardiovaskular. Salah satunya adalah perubahan dari pembuluh darah. Pembuluh darah pada ibu-ibu hamil cenderung lebih lebar. Kalau tadi pembuluh darahnya seperti ini, mungkin ya pada ibu hamil dia cenderung lebih lebar. Kemudian jumlah yang ada di dalam pembuluh darah tersebut juga berubah, berbeda dengan kondisi tidak hamil. Apanya Dok yang berubah? Nah, jadi kebayang kalau pembuluh darah itu ibaratnya pipa, di dalamnya itu ada air ya. Nah, airnya ini isinya bukan cuma air, bukan cuma darah seperti cair yang kita lihat. Ternyata di dalam cairan merah itu ada banyak komponen. Ada komponen plasma, ada juga komponen sel-sel darah. Nah, pada ibu hamil, komponen plasma itu adalah cairannya, pengencernya. Nah, cairannya itu berjumlah lebih banyak daripada biasanya. Dia bertambah secara fisiologis, artinya secara normal pada ibu hamil. Ketika si cairannya ini bertambah, isinya itu yang kita sebut dengan sel-sel darah itu juga bertambah. Namun peningkatannya tidak sesuai dengan peningkatan si plasma ataupun si cairan. Jadi kalau plasmanya nambah yang tadinya misalnya nih 1 liter jadi 1,5 liter. Nah, si sel darahnya yang kecil-kecil yang gak kelihatan mata itu bertambahnya cuman mungkin kalau tadi 1 liter jadinya cuman 1,1. Jadi dia gak bersamaan peningkatannya. Hal inilah yang membuat ibu-ibu hamil cenderung anemia ataupun kita kenalnya dengan kurang darah. Nah, di sini ibu-ibu harus membedakan kurang darah di sini adalah sel darah yang tadi saya bahas, bukan tensi ataupun tekanan darah. Karena sering ibu kontrol, gimana Bu? Sudah cek darahnya? Yang dikatakan adalah normal Bu, normal Dok, tadi sudah cek di luar 100/80. Bukan yang itu. Yang kita bahas adalah komponen darah di dalam pembuluh darah. Ya, komponen di dalam tubuh kita, bukan tekanan yang biasanya ibu-ibu di tensi. Oke. Jadi satu hal fisiologis ataupun normal yang membuat ibu hamil cenderung kurang darah adalah memang dibentuknya peningkatannya tidak sama dengan jumlah plasmanya. Jadi
memang lebih cenderung anemia pada ibu hamil. Oleh karena itu harus lebih ketat lagi memeriksakan kadar HB-nya ibu, kadar darahnya ibu hamil. Oke, kemudian jika nutrisi untuk pembentukan darah yang tadi jumlahnya tidak sama dengan si cairan, jika nutrisinya tidak sama, tidak memenuhi kebutuhan, maka yang tadinya harusnya ditambah jadi 1,1 mungkin nggak nyampe 1,1, jadinya mungkin 1,0 sekian, nggak mencapai target yang seharusnya. Tambah lagi resiko anemia pada ibu hamil. Nah, oleh sebab itu nutrisi pada ibu hamil memang harus ekstra ketat dalam arti apa saja yang butuh, vitaminnya tercukupi apa tidak ya, karena memang pada ibu hamil banyak terjadi perubahan seperti sebelumnya tadi. Oke, yuk silakan kita langsung lanjut lagi aja ya. Nah, tipe anemia itu ternyata banyak ya selama kehamilan. Ada yang kekurangan zat besi, ada yang kekurangan asam folat, dan ada juga yang kekurangan vitamin B12. Yang paling banyak di Indonesia adalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi itu gimana sih dok gitu ya, mengetahuinya bagaimana, nanti ada kita bahas ya. Jadi kalau kurang darah itu nggak mesti ditambah darah sebenarnya. Kekurangan, kita harus mengenali kekurangannya yang mana nih. Jadi kalau kurang darah, kalau selama masih bisa ditambahi dengan nutrisi, maka tentu saja nutrisi akan menjadi pilihan utama. Transfusi darah itu adalah pilihan terakhir. Kenapa? Karena resikonya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan nutrisi ataupun vitamin. Oke. Nah, kalau ibu-ibu hamilnya pada anemia, apa yang terjadi gitu ya? Resikonya adalah persalinan prematur. Apa itu persalinan prematur, dok? Persalinan prematur itu persalinan yang terjadi kurang bulan. Jadi masih kehamilan itu yang cukup bulan adalah 37 sampai 40 minggu. Bayi yang lahir di usia 37 minggu sampai dengan 40 minggu itu adalah bayi yang sudah cukup bulan. Namun kalau pada kondisi ibu yang anemia atau masalah-masalah tertentu bisa terjadi kontraksi ataupun mules yang muncul sebelum 37 minggu. Misalnya di usia 34 minggu, 36 minggu, itu kita sebut dengan persalinan prematur. Memangnya kenapa dok kalau persalinan prematur? Nah, tentu saja bayinya belum siap. Satu, mungkin dari berat badannya kurang, belum cukup, belum mencapai 2,5 kg, ataupun dari kesiapan organ-organnya pasti berbeda dengan bayi yang cukup bulan. Jadi ini harus kita kenali dan dihindari. Kemudian resiko untuk transfusi. Resiko untuk transfusi kenapa? Karena bersalin sendiri mempunyai resiko perdarahan. Ketika ibu bersalin dengan kondisi yang anemia ataupun kurang darah, maka resiko perdarahan ini akan jauh meningkat pada ibu. Jadi kemungkinan untuk transfusi akan lebih besar pada ibu-ibu yang anemia. Kemudian kenapa sih kok takut banget dok transfusi? Lagi-lagi saya ingatkan, transfusi ini adalah pilihan terakhir. Kenapa? Karena resikonya cukup besar. Ya, resiko apa misalnya dok? Resiko misalnya satu, terjadi reaksi alergi terhadap darah yang dimasukkan ke tubuh ibu. Yang kedua, reaksi terjangkit penyakit walaupun darah tersebut pasti sudah disortir di PMI, tetapi ada saja penyakit yang bisa terjangkit melalui transfusi darah. Jadi transfusi darah adalah merupakan pilihan yang terakhir. Kemudian apa yang terjadi lagi dok jika ibu hamil dengan anemia? Perdarahan pasca persalinan ya. Perdarahan pasca persalinan maksudnya apa? Ketika ibu bersalin, bayinya sudah lahir, ibu dengan anemia, rahimnya akan lebih sulit untuk kontraksi. Ketika kontraksi, maka darah ibu akan cepat berhenti, lebih cepat berhenti sehingga si ari-ari cepat lahir, plasentanya cepat lahir, kemudian darah juga selesai cepat, tinggal hanya flek-flek saja gitu, nggak berdarah banyak. Tetapi pada ibu anemia, maka si rahim akan sulit untuk berkontraksi, mengecil kembali. Ketika rahim tidak mengecil, maka darahnya akan luar biasa banyak. Dan ini kalau sudah cerita perdarahan pasca persalinan, maka ini akan berhubungan dengan nyawa ibu karena penanganannya harus cepat dan juga sangat-sangat beresiko untuk kematian. Kemudian apalagi dok yang terjadi kalau ibunya anemia? Ini bisa terjadi depresi pasca persalinan. Kalau ibu pernah dengar baby blues ya, ibu yang tidak senang dengan bayinya, ibu yang tidak senang dengan kondisinya yang baru, dengan bayi yang mengganggu tidurnya, dengan bayi yang
rewel misalnya dengan mungkin pekerjaan baru mencuci popok atau mencuci botol bayi ya, hal-hal yang baru tersebut tidak menjadi sukacita buat si ibu, melainkan hal yang membuat si ibu depresi, merasa kurang istirahat, merasa jahitannya sakit. Nah, ini bisa timbul juga akibat dari anemia. Jadi kalau mungkin ibu-ibu pernah mengalami hal seperti ini, mungkin diingat-ingat kembali pada saat itu apakah ibu ada dalam kondisi anemia atau tidak. Oke, kemudian apalagi yang bisa terjadi? Bisa juga bayi yang lahir dengan pertumbuhan terhambat. Ini sangat logis sekali. Kenapa? Ibu dengan anemia tentu saja untuk mencukupi dirinya sendiri sudah kurang. Artinya HB-nya yang kurang tersebut mencukupi kebutuhan otak, kebutuhan jantung, dan kebutuhan semua organ-organ yang lain. Itu jantungnya akan bekerja lebih cepat supaya kebutuhan otaknya terpenuhi. Bagaimana dengan kondisi ibu hamil yang harus berbagi dengan bayinya? Nah, bisa-bisa bayinya yang di dalam juga terdapat gangguan pertumbuhan, dan juga bisa bayinya juga nanti lahir dengan kondisi anemia. Oke. Kemudian ya ini yang terakhir, bayinya lahir dengan anemia, tadi sudah kita bahas ya. Jadi ini kemungkinan yang terjadi kalau ibu-ibu hamil dengan kondisi yang anemia. Oke. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, gimana nih? Apakah saya anemia, Dok? Ya. Ibu bisa mengenali gejala-gejala yang saya sharing di sini ya. Ada wajah yang pucat, bibir atau kuku pucat, kemudian mudah lelah, pusing, napas terasa pendek, jantungnya berdebar-debar, dan sulit berkonsentrasi. Ayo coba dicek ibu-ibu sekalian, apakah di ibu ada gejala-gejala seperti ini? Nah, sebenarnya kalau kita bilang ya, kalau dia pucat tuh anaknya kurang darah gitu ya. Nah, itu kalau dilihat mungkin sudah pasti jauh sekali turun HB-nya ataupun kurangnya jauh ya. Katakanlah yang normal adalah 10-11 untuk ibu hamil sudah oke ya. Mungkin kalau sampai pucat itu mungkin sudah harus HB-nya mungkin sudah 8, 7 gitu. Jadi kalau HB yang 10 ataupun 9,5 mungkin pasiennya tidak tampak pucat, kuku belum pucat, bibir juga masih oke gitu ya, masih merah ya. Jadi kita harus lebih mengenali, seperti misalnya mudah lelah ya. Jangan anggap bahwa saya kan lagi hamil, biasa kok ibu hamil mudah lelah. Jangan anggap sepele dengan kondisi yang mudah lelah. Periksakan HB ibu ya. Kemudian pusing, sebentar pusing, bangun tidur pusing ya, di bawah istirahat masih pusing juga. Nah, coba Bu dicek ya HB-nya gimana ya, darahnya mencukupi kah tidak ya. Kemudian napas terasa pendek ya, mungkin karena perutnya udah gede, Dok, jadi napasnya terasa pendek. Jangan menyepelekan anemia. Jadi lebih baik ibu mengetahui bahwa kondisi ibu adalah oke, dalam kondisi HB yang normal untuk persiapan persalinan, daripada takut periksa darah atau malas pergi antri periksa darah dan memilih cuma ya mungkin karena perut saya sudah membesar jadi napasnya terasa pendek. Ya, jangan menganggap enteng anemia. Kemudian jantungnya mulai berasa berdebar-debar ya, kemudian sulit berkonsentrasi ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sulit berkonsentrasi, coba mulai ya, bukan karena anaknya yang rewel di rumah loh ya, sekedar, tapi coba dicek juga, periksa HB-nya bagaimana. Oke. Next, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk mengetahui pasti selain gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas, nah, apakah ibu anemia? Yang pasti pertama kita harus objektif dong ya, selain melihat konjungtiva ataupun matanya pucat atau tidak, bibir pucat atau tidak, itu kan sudah jauh pasti kurangnya, sudah sangat terlambat kita untuk mengetahui anemia. Tapi kita bisa cek langsung ya, sangat mudah, tinggal periksa darah ya. Pemeriksaannya itu bisa macam-macam sebenarnya, tapi paling tidak ibu harus mengetahui hemoglobin ibu. Hemoglobin itu adalah sel darah merah ya, kadar sel darah merahnya ibu yang bisa dihitung untuk memperkirakan ibunya cukup nggak nih untuk persiapan persalinannya, untuk kondisi saat ini dalam kehamilannya ya. Hemoglobin itu adalah protein yang kaya zat besi yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh ibu. Jadi itu yang dicek ketika ibu dimintakan untuk periksa darah ya, paling tidak hemoglobin. Kemudian kalau kita naik lagi mungkin periksa hematokrit ya. Kemudian kalau lebih naik lagi, lebih advance lagi, mungkin kita perlu periksa cadangan besi. Untuk apa sih, Dok? Ya tadi lagi, untuk tahu bahwa asupan ibu cukup atau tidak ya. Yang pertama hemoglobin. Ini sangat rutin, saya rasa sangat wajib, harus dan wajib ya. Yang pertama ketika ibu
hamil muda, baru tahu hamil nih, udah kedengeran nih sama dokter jantung bayinya baru juga 2 bulan misalnya ya. Nah, saat itulah saatnya pertama ibu periksa darah. Jadi kalau dokter periksa kandungan nih, terus ibunya ditanya sama dokter, Bu udah periksa darah belum? Yang diambil darahnya. Nah, berarti maksud dokternya adalah kondisi saat hamil ya. Soalnya pasien sering jawab nih, udah dok waktu dulu catin, waktu calon pengantin. Nah, itu cerita yang beda ya. Jadi atau jawabnya, udah dok golongan darahnya A, B. Ya, bukan yang itu yang dimaksud. Artinya saat kondisi hamil ini, apakah ibu mengetahui kadar HB ibu supaya dokter dan ibu bisa sama tahu bahwa kehamilan ibu ini kemudian akan aman untuk pertumbuhan bayi, untuk ibunya juga bisa sehat dan untuk persalinannya ke depan. Oke. Kemudian nah, ini apa yang harus ibu lakukan? Kalau ibu sekarang sedang hamil, maka periksa apakah ibu ingat-ingat lagi apakah kemarin sudah periksa darah gitu, apakah sudah pernah periksa darah. Kalau memang belum, silahkan segera periksakan darah ibu ya. Periksa darah pada awal kehamilan seperti tadi saya bilang, periksa darah begitu ibu mengetahui hamil, sudah periksa ke bidan mungkin atau ke dokter, sudah dikatakan ada kehamilan ya, periksakan darah. Kalau dokternya belum minta ibu periksa atau bidannya belum minta ibu periksa, nggak apa-apa, inisiatif Bu Bidan, Bu Dokter, apakah saya perlu periksa darah gitu ya, supaya ibu tahu kondisi ibu aman untuk ibu dan bayinya. Kemudian periksakan lagi nih pada awal trimester 3. Kenapa? Karena di trimester 3 awal itu adalah puncak anemia. Ketika ibu mungkin di usia 3 bulan, 2 bulan sudah periksa darah, HB-nya 12, 13. Belum tentu ketika awal trimester 3 ataupun mungkin di 28 mingguan, 29 minggu, HB-nya tetap 12 ataupun 13, cenderung menurun biasanya karena di situ adalah puncak anemia. Jadi perlu untuk ngecek ulang nih di usia kehamilan segitu, 28 minggu sampai 32 minggu. Ya Bu, yang sekarang di 28-32 coba ingat-ingat lagi periksa buku KIA-nya, apakah sudah periksa apa belum ya. Kalau belum, silakan mungkin baru besok atau hari Selasa atau seterusnya bisa minta periksa lagi, karena jangan-jangan yang tadinya oke di awal tahu-tahu sekarang jadi 9 atau 8, HB-nya jadi kurang. Kemudian konsumsi makanan yang kaya zat besi, asam folat, dan B12. Apa contohnya dok? Daging, telur, dan produk yang dibuat dari susu ya, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang harus kita konsumsi? Artinya begini, kita akan berbeda ketika saya tahu HB saya 12 atau saya tahu HB saya 8. Ketika saya tahu HB saya 8, maka saya akan tahu apa makanan yang lebih harus saya banyakin dibandingkan yang lainnya ya. Jadi sangat penting mengetahui kondisi ibu. Ibu harus tahu HB-nya berapa. Jangan saya sehat kok, lemas-lemas biasa. Jangan dianggap sepele seperti itu. Ketika ibu tahu bahwa ternyata HB saya 9 nih, kurang nih. Kata dokter Aginta harusnya 10, paling tidak 10,5. Nah, dengan begitu ibu akan tahu bahwa ibu harus lebih banyak makan zat besi, banyak makanan sayuran hijau, banyak mungkin makan hati ayam dan daging merah. Selain tentunya vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter ataupun bidan. Kemudian konsumsi makanan dengan vitamin C yang tinggi. Kenapa? Ini juga akan meningkatkan penyerapan besi. Zat besi ini ibu makan, misalnya tuh ya, ibu-ibu bisa dapat dari bidan atau dari puskesmas dapat tablet besi isinya kira-kira 200 mg ya, elemental besi. Nah, itu tidak diserap 200 mg-nya oleh tubuh kita ya. Di sini akan diserap di usus halus, tapi paling yang diserap hanya sedikit sekali. Dan untuk meningkatkan penyerapannya, maka ibu perlu memakan zat besi tersebut dengan vitamin C yang tinggi. Contohnya misalnya ibunya makan udah ada nasi, ada proteinnya, ada daging sapinya, ada hati ayamnya, ada sayur-sayuran hijau, ada buahnya, pisang misalnya. Nah, minumlah dengan jus misalnya vitamin C-nya, sehingga apa yang ibu makan itu akan lebih banyak terserap dibantu oleh si jus tadi, vitamin C. Ya, hindari makan bersama dengan teh atau susu. Itu tidak bisa, itu paling pantang. Kenapa? Teh dan susu akan mengurangi penyerapan ya. Tadi yang harusnya zat besi yang kita makan ataupun nutrisi yang kita makan misalnya 200 mg diserapnya tanpa dengan air putih diserap misalnya 50 mg. Tapi jika ibu minumnya dengan susu atau teh, maka yang diserap mungkin tinggal 20 ml.
ya. Jadi semakin berkurang. Oleh karena itu hindari makan bersamaan dengan teh maupun susu. Makanlah dengan vitamin C, misalnya dengan jus begitu ya. Oke. Jadi apapun minumannya, apapun makannya, minumnya teh itu nggak bener ya. Jadi jangan biasakan, kan orang Indonesia seringnya tuh makannya makan dengan bersamaan dengan teh, baik itu teh tawar ataupun teh manis. Jadi itu kebiasaan yang harus kita ubah, baik diri kita sendiri dan ataupun ke anak-anak kita, supaya penyerapan dari makanan yang kita konsumsi itu akan lebih maksimal. Oke. Kemudian kenapa ya ibu bisa anemia? Nah, ini dia kenapa ibu bisa anemia. Nah, pertama bisa pada kehamilan kembar. Kehamilan kembar membutuhkan asupan yang lebih banyak. Jadi ini juga bisa jadi penyebab. Yang lain kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat. Ternyata ibu-ibu, kehamilan yang jaraknya terlalu dekat juga beresiko untuk anemia. Misalnya si kakaknya baru umur setahun, ibunya sudah hamil lagi. Ya, ini beresiko sekali untuk anemia. Jadi ingat, jarak dari kehamilan sangat penting. Kemudian mual muntah berlebihan di awal trimester awal ya, itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian kehamilan pada remaja, hati-hati ibu yang punya anak remaja ataupun ibu-ibu muda ya, kehamilan pada usia remaja yang di bawah 17 tahun itu juga beresiko untuk anemia. Kenapa? Karena biasanya kepedulian untuk antenatal care ataupun periksa kehamilan dan kepedulian untuk mengatur nutrisi dengan baik itu biasanya cenderung lebih rendah pada usia remaja. Kemudian yang pasti kurang konsumsi zat besi, asam folat ataupun vitamin B12 ya. Kemudian anemia juga sebelum hamil. Jadi ternyata kita ini seperti tadi ya, walaupun pada belum hamil ternyata sudah anemia duluan. Kenapa? Karena ya tadi kebiasaannya makan dengan minum teh. Jadi cenderung untuk anemia kita di Indonesia ini. Jadi ibu-ibu sebagai gimana ya, pengatur lah ya nutrisi ataupun kebiasaan buat orang-orang di rumah, suami, ke anak-anak. Saya rasa hal seperti ini harus diubah. Ibu-ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau makan besar ya, minumnya jangan dengan teh. Bukan tidak boleh minum teh, tetapi mungkin teh harus dikonsumsi berjauhan dengan makanan. Mungkin 2 jam, 3 jam setelah makan silakan minum teh hangat, silakan nyantai sambil minum teh silakan, tapi tidak bersamaan dengan makanan. Oke. Kemudian ini dia pesan saya buat ibu-ibu semua ya. Jangan lupa be a smart mommy. Kenapa saya bilang be a smart mommy? Banyak ibu-ibu hamil yang datang ke praktek kemudian periksa, ketika ditanya sudah periksa kemana saja, sudah ke bidan, sudah ke dokter, sudah USG berapa kali, sudah tiap bulan dok USG. Tapi ketika ditanya gimana kata dokternya, nggak tahu dok. Gimana kata bidannya? Nggak tahu dong. Nah, menurut saya ibu-ibu hamil harus jadi ibu-ibu yang pintar karena akan memberikan nutrisi kepada ibu dan juga ke bayi, dan juga akan menjadi ibu yang akan mengajari anaknya nanti. Jadi jadilah ibu yang pintar. Kalau ketika ibu mau periksa, ibu harus tahu apa yang ibu dapatkan dari pemeriksaan tadi. Misalnya ibu tahu usia kehamilannya berapa pada saat itu, ibu tahu kapan dibilang HPL-nya, tafsiran persalinannya menurut dokter, kemudian apakah beratnya cukup pada saat itu, apakah air ketubannya cukup pada saat itu, apakah kenaikan berat badan ibu cukup, apakah hemoglobin ibu cukup ya. Jadi jangan pulang dari dokter tapi nggak tahu apa-apa, taunya udah periksa kata dokternya baik dalam seperti apa gitu ya. Jadi ibu-ibu harus banyak membaca supaya bisa banyak tahu, banyak bertanya mengenai kehamilan ibu, karena bertanya bisa juga menjadi sumber informasi. Kemudian persiapkan diri ibu sebelum bertemu dengan dokter ya, seperti tadi yang saya bilang. Nah, saya hari ini mau tahu apa ya, mau nanya apa ya ke dokter. Nah, saya tahu sendiri bahwa ibu mau ketemu dokter sudah antri, sudah mungkin 1 jam, 2 jam antri. Nah, oleh sebab itulah ibu harus lebih mempersiapkan diri supaya pertemuan ibu dengan dokter walaupun singkat menjadi tidak sia-sia. Jadi hari ini aku mau nanya apa ya, minggu lalu kan udah nanya jenis kelamin. Nah, jangan bulan ini nanya kelamin lagi, bulan depan nanya kelamin lagi. Nah, nggak berkembang dong pertanyaannya. Jadi
baiknya kalau bulan lalu udah nanya kelamin ya, kalau mau memastikan tidak ada salahnya. Tapi mungkin bulan ini periksa yang lain, tanya gimana ari-arinya dokter, menutupi atau tidak. Bagaimana ibu tahu apa yang mau ibu tanyakan? Dengan banyak membaca, banyak berdiskusi dengan mungkin tetangga yang hamil juga, atau orang tua atau mertua yang sudah duluan melalui fase-fase ini ya. Kemudian berdiskusilah dengan dokter ibu. Jadi sehingga apa yang ibu baca tadi, ibu dengar dari mertua, ibu dengar dari tetangga, itu bisa dikonfirmasi sama dokter, sehingga ibu bisa lebih tenang. Jangan misalnya jadi ketakutan, kehamilannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya dok, katanya kalau ini nggak boleh tidur siang, katanya kalau saya lagi hamil nggak boleh tidur siang dok, katanya ibu saya, misalnya seperti itu. Konfirmasi ke dokternya, bener nggak ibu hamil tuh nggak boleh tidur siang, udah hamil gede 9 bulan, perutnya melendung, udah malah suruh banyak jalan terus, padahal ibunya kan butuh istirahat juga gitu ya. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran di ibu, silahkan diskusikan dengan dokternya. Dokternya juga pasti senang akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran ibu, dan ibu pun pulang bisa mendapatkan informasi yang positif, bisa hidup lebih tenang dan bisa menikmati kehamilannya. Oke? Jadi stay happy dan stay healthy. Oke, demikian dari saya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Ya, ini ada dari ibu, sebentar. Tadi ada bertanya, calon anak saya kembar dok, dari ibu Marianti. Nah dok, calon anak saya kembar, HB saya 11, apakah masih normal? HB 11 itu cukup baik bu. Nah HB 11 itu normal ya bu. Ini ibu sekarang di kehamilan berapa, tapi HB 11 oke, cukup oke. Nanti misalnya ibu ini masih di awal, nanti ibu mungkin di 7 bulan sebelum 8 bulan dicek lagi HB-nya, supaya tahu kadar HB-nya masih tetap bagus atau enggak. Logikanya begini bu, kalau ibu misalnya periksa di awal kehamilan tahu HB-nya 8, nah ibu berpikirnya harus gini, saya masih punya banyak waktu untuk mengejar HB saya dinaikkan, sehingga persalinan ibu nanti bisa terhindar dari perdarahan pasca salin ataupun resiko-resiko yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ketika ibu nggak tahu nih HB-nya berapa, merasa sehat, tiba-tiba ibu mau bersalin, dicekin di rumah sakit, HB-nya 7, kapan lagi mau dikejar HB-nya, kan begitu? Kapan lagi mau nambahin HB, kan nggak ada waktu lagi karena ibu sudah akan bersalin. Jadi akhirnya kita ke pilihan yang terakhir, yaitu transfusi, dan itu akan menjadi pilihan yang terakhir. Nggak bisa, dokter nggak akan bisa nambah lagi dengan apa-apa karena ibu sudah akan masuk dalam proses persalinan. Jadi harus dengan cepat dimasukkan darah supaya HB-nya meningkat, menghindari ibu dengan resiko perdarahan yang hebat. Jadi sangat penting ya bu untuk cek HB, cek mengetahui di awal, di trimester 3 awal, di 7 bulan, 8 bulan, dan juga saat akan bersalin. Oke, kemudian kita tanya lagi, dok bulan lalu udah cek lab. Nah ini ditanya lagi, ibunya nanya lagi, jadi cek lab itu berapa kali sih dok? Sekarang usia kandungan saya 35 minggu. Iya bu, seperti tadi saya bilang, mungkin ibunya baru ikut ya. Jadi yang pertama kita harus tahu kadar HB kita di awal kehamilan. Begitu ibu tahu hamil, ibu sudah periksa, dikonfirmasi dari USG ada jantung bayi, oke, berarti kita harus tahu HB ibu berapa ya. Jadi setelah itu HB-nya bagus, nggak ada masalah. Nanti di usia 7-8 bulan ya, 28 sampai 32 minggu dicek lagi HB-nya berapa. Kalau HB-nya tetap oke, sip, berarti lanjut lagi nanti ketika akan bersalin. Tapi kalau misalnya kejadiannya di awal kehamilan, ketahuan HB-nya kurang 7, 8, 9 ya, mungkin sebaiknya secara teori diperiksa lagi pemeriksaan yang lain ya. Mungkin kalau awalnya cuman darah yang ditusuk di sini ataupun cuman HB saja, mungkin perlu diperiksa yang lebih lengkap, darah lengkap, kemudian perlu diperiksa lagi cadangan besinya. Tapi mungkin hal itu tidak bisa kita kerjakan di era kita saat ini, di daerah kita ya, di daerah kita. Kenapa? Di daerah kita dengan asuransi dari pemerintah yang berlaku tidak menyertakan, tidak mengcover untuk pemeriksaan tersebut. Jadi paling tidak ibu mengetahui HB ibu saja, mungkin di puskesmas atau di bidan, itu sudah cukup lumayan lah daripada tidak ada sama sekali ya. Jadi diperiksa lagi mungkin nanti kalau sudah 35 minggu, mungkin nanti pas waktu mau bersalin ya bu, periksa darah lagi ya ibu, pada ibu Trisha.
Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, kalau saya ada diagnosa plasenta lepas 30%, bagaimana ke depannya ya, Dok? Apakah masih bisa dipertahankan? Saya sudah 2 kali masuk rawat inap dalam 1 bulan ini. Oh, nah ini kalau ini masalahnya berbeda ya, Bu. Berarti ini Ibu ada perdarahan di dalam kandungannya, di dalam kehamilannya ya. Mungkin kehamilannya ini saya belum tahu jelas, tapi mungkin maka harus masih tetap dipertahankan, kemungkinan bayinya masih sangat kecil ya, jadi masih tetap harus dipertahankan. Jadi selama plasenta itu ada perdarahan di dalam, kemungkinan berkembang sih pasti masih ada, Bu. Cuman pilihannya kan saya rasa Ibu sebaiknya diskusi dengan dokternya langsung saja supaya lebih jelas ya, karena pilihannya tergantung kondisi Ibu yang saat ini saya belum tahu bagaimana kondisi pastinya Ibu. Oke. Ini, Dok, pemeriksaan lab di trimester 3 minggu keberapa ya? Di 28 minggu sudah bisa, Bu. 28, 29 sampai di 32 minggu sebelum itu. Kalau misalnya, Dok, saya udah lewat nih 32 belum periksa, silahkan di 33, 34 nggak masalah ya, daripada Ibu tahu kadar HB-nya saat akan bersalin. Karena beberapa kali saya dapat pasien ya begitu, ketika bersalin HB-nya 8, HB-nya 7, kan sangat beresiko buat Ibu. Dokternya juga jadi deg-degan, ini gimana nih ntar pasien saya nanti perdarahan. Begitu juga bidan yang akan menolong pasti lebih was-was gitu kan. Jadi tidak happy buat semua. Ketika Ibu datang bersalin, ibunya kondisi oke, kadar HB oke, semuanya juga akan lebih tenang menjalani persalinan, terutama Ibu, karena persalinan ini bagaimanapun mempertaruhkan 2 nyawa, ibu dan bayi. Jadi saya rasa persalinan tidak bisa kita anggap enteng, tetapi bukan berarti persalinan ini harus kita takuti, tetapi buatlah persalinan ini bisa dinikmati. Siapa yang bisa membuatnya bisa dinikmati? Ya ibu sendiri, karena ibu sendiri yang mempersiapkannya selama 9 bulan. Oke. Ada lagi yang mau ditanya kira-kira ibunya? Ini katanya, Dok, kata bu bidannya saya cek darahnya suruh bulan depan, gimana, Dok? Apa nggak apa-apa? Ya, Ibu diskusi dengan bidannya sebaiknya ya. Mungkin bidannya juga punya alasan tertentu kenapa ibunya diminta untuk periksa darahnya bulan depan. Oh ya, satu lagi hal seperti ini. Saya sering mendapat pasien yang saat diminta periksa darah, katanya sudah periksa darah mungkin di puskesmas atau di bidan. Tetapi ketika ditanya, hasilnya ibunya tidak tahu dan juga tidak tertulis di buku KIA. Jadi ibu kalau sudah memang pernah periksa darah, mintalah untuk ditulis di buku KIA ya, atau kertasnya, lembarannya ibu sendiri yang selip. Jangan sampai darah sudah diambil tapi ibu nggak tahu, terus untuk kita evaluasi juga tidak bisa kan, jadi hasilnya juga sia-sia ya, rugi, ibunya jadi rugi, darahnya udah diambil tapi nggak tahu hasil. Kemudian yang lain, sudah periksa darah bulan lalu tapi katanya diambilnya bulan depan. Nah seperti ini saya rasa ini kurang baik ya. Sebaiknya ketika ibu punya hasil lab segera dibacakan. Mungkin tidak hari ini tidak bisa dibaca, 1-2 hari kemudian ibu harus bacakan hasil lab tersebut, mungkin ke dokter ataupun ke bidan. Tidak harus ke dokter objin, tapi bidan dan dokter bisa tahu bahwa misalnya ibu sudah diperiksa darah, HB-nya berapa. Nah, HB 8. Nah, kalau ibu ketemunya dokternya bulan depan, berarti ibu sudah di HB 8 1 bulan lagi. Kita udah kehilangan 1 bulan waktu untuk meningkatkan HB ibu. Jadi, ketika ibu sudah ada periksa darah, maka cepat di follow up. Hasilnya ini normal atau tidak, saya perlu obat tambahan atau tidak. Jadi ibu yang smart gitu maksud saya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ini ada lagi yang bertanya, siang, Dok, mau tanya baiknya cek HB-nya untuk ibu hamil itu berapa kali ya, Dok, selama kehamilan? Ya, tadi tergantung kondisi ya, Bu. Selama kehamilan disarankan paling tidak 3 kali di awal kehamilan begitu mengetahui hamil, dan yang kedua di 7 bulan 8 bulan, dan yang ketiga saat ibu akan bersalin. Dan kemudian ini, Dok, kalau HB saya 10,4 masih bisa lahiran normal nggak? Usia kandungan 37 minggu. 10,4 masih bisa kita bilang baik lah, Bu, untuk persalinan ya. Jadi ketika ibu bertanya kalau HB-nya 10,4 apakah bisa lahiran normal atau sesar? Persalinan normal dan sesar itu berapapun HB-nya harus diusahakan cukup ya. Karena resiko perdarahannya sama. Bahkan risiko perdarahannya sama, normal dan sesar gitu. Jadi jangan pikir kalau HB-nya rendah harus disesar, nggak seperti itu juga. Tergantung kondisi secara umum ya. Kalau HB-nya untuk persalinan sama, karena risiko perdarahan juga sama pada sesar juga risiko perdarahan, hamil persalinan pervaginam ataupun normal juga risiko perdarahan. Jadi sama-sama beresiko untuk perdarahan
ya. Jadi indikasi lain, tergantung indikasi lain. Kalaupun memang misalnya harus disesar, itu berarti kemungkinan ada indikasi yang lain. Oke. Ada lagi? Saya kadang banyak nanya tapi dijawab singkat. Iya Bu, kalau kurang puas dengan jawabannya mungkin perlu di DM lagi aja ya Bu. Soalnya kadang-kadang mungkin dokternya jawabnya pas mau operasi Bu, jadinya cepet-cepet ya. Oke. Nih ada yang nanya lagi, hamil 33 minggu HB-nya 10 bisa naik nggak dok? Ya bisa kalau ibu nutrisinya baik. Jadi perlu kita pikirkan ya, kalau misalnya pasiennya ataupun ibunya HB-nya kurang, harus cari tahu dulu nih sebenarnya. Banyak kalau kita mau bicara bisa lebih luas lagi. Yang pertama kan nutrisi. Nutrisinya bisa kurang. Memang ibunya nggak makan daging, nggak suka daging. Memang ibunya nggak suka hati ayam, memang ibu nggak suka sayur-sayuran hijau. Nah itu masalahnya di nutrisi. Atau yang tadi seperti saya bilang, ibunya hobi banget minum teh, jadi makannya selalu bersamaan dengan teh. Nah ini juga bisa membuat ibu jadi anemia. Atau ada masalah yang lain, misalnya ibu dengan penyakit penyerta, ibu dengan TB misalnya, ada penyakit kronis paru. Nah ini juga bisa bikin ibu jadi kondisi yang anemia gitu ya, penyakit kronis misalnya. Atau ibu dengan hemoroid atau ambeien ya. Jadi ibu hamil sering banget ya dengan ambeien. Nah ternyata ambeiennya ini juga berdarah-darah. Nah ini juga tentu saja bisa bikin ibunya anemia. Jadi kita kenali kondisi kita masing-masing, apa yang menjadi penyebab. Atau ternyata si ibu punya masalah di usus, sehingga makanan yang dimakan ibu udah banyak makan protein, udah makan banyak zat besi, tetapi ternyata ususnya bermasalah sehingga tidak bisa menyerap dengan baik. Akhirnya zat besinya tetap kurang dan jatuhnya ke anemia ya. Jadi tetap kita kenali diri kita masing-masing, berdiskusi dengan dokter supaya dokter tahu. Misalnya dokter, saya memang kalau BAB-nya suka berdarah. Nah dengan begitu ibu juga sudah membantu dokter tahu bahwa ini saya bukan perlu ngejar zat besi dari si ibu. Ternyata saya harus mengatasi masalah ambeiennya ibu supaya ibunya nggak anemia. Jangan sampai ibunya berdarah-darah di bawah tapi nggak ngasih tahu dokternya. Akhirnya ibunya dikasih zat besi, HB-nya tapi nggak naik-naik karena masalahnya ternyata bukan di nutrisi ya. Jadi kalau ibu pergi ke dokter, ceritalah ke dokternya apa yang ibu alami, nggak usah ditutup-tutupin, supaya dokter juga bisa terbantu, supaya ibu juga bisa mendapatkan penanganan yang maksimal. Oke. Nih ada juga yang nanya di Facebook, kalau ngerasa cepet capek di kehamilan 32 minggu itu termasuk gejala anemia nggak ya dok? Nah secara umum tadi kita udah bahas bahwa gejala anemia adalah memang mudah merasa capek, mudah merasa lelah. Nah untuk mengetahui pastinya harus diikuti dengan pemeriksaan objektif Bu. Ya ini ada Ibu Ahmad Kurniawan apa Bapak ya di Facebook ya. Jadi sebaiknya dicek HB-nya supaya kita tahu benar nggak ini masalahnya di anemia. Karena mudah lelah, pusing-pusing pada wanita hamil bisa yang satu karena tensinya yang rendah, karena tensi rendah juga memang fisiologis terjadi pada kehamilan. Yang kedua anemianya ya. Jadi perlu dicari tahu lebih lanjut ya Bu, gimana apa yang telah menjadi penyebabnya. Kemudian ini ada Bu Ayu Sastra di Facebook, kita menanyakan, Bu Dok, kalau sebelum minggu 37 ketubannya bagus jernih, tapi saat minggu 38 USG lagi air ketubannya keruh dan kurang banyak. Itu kenapa ya? Apa ketubannya merembes dan ciri-cirinya seperti apa ketuban merembes? Oke, ini agak lari dari topik tapi nggak apa-apa Ibu Ayu Sastra. Ini jadi kenapa kalau Ibu perhatikan waktu ibu hamil muda, hamil kecil disuruhnya datangnya mungkin 2 bulan lagi, kemudian bisa sebulan lagi, tapi ketika ibu hamil sudah 37 minggu ke atas, ibu akan disuruh diminta datang seminggu atau bahkan 3 hari. Kenapa? Karena memang banyak terjadi perubahan di hamil besar. Salah satunya seperti Ibu Ayu Sastra alami di 37 minggu ternyata HB-nya bagus, ternyata ketubannya bagus.
Tapi di usia 38 ternyata didapati ketubannya berkurang dan keruh. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena memang pada usia kehamilan tua cenderung banyak perubahan yang mungkin terjadi pada ari-ari ataupun plasentanya. Jadi bisa mengakibatkan air ketuban semakin berkurang, ya. Jadi kalau Ibu Ayu Sastra mengalami seperti itu, mungkin sebaiknya diperiksa dari bawahnya apakah memang ada rembes-rembes atau tidak. Kalau memang tidak ada, juga ya mungkin memang pengaruh dari si plasentanya atau ari-arinya yang membuat air ketubannya jadi berkurang. Gitu Bu ya, semoga bisa membantu. Oke. Kemudian sudah cek lab itu berapa kali sudah ya? Mungkinan. Ini ada yang bertanya juga, Dok, kemungkinan saya hamil kembar, Ibu Sofin ya. Katanya ada kantongnya 2 di usia kehamilan 7 minggu. Normal kah, Dok? Ya mungkin kalau sudah tampak kantongnya 2, kemungkinan memang kembar ya Bu. Tapi harus dipastikan lagi nanti ketika Ibu kunjungan selanjutnya, mungkin periksa akan ada isinya bahwa si kantong tidak kosong, ada janin di dalam, ada jantung yang bisa didengar. Kalau memang didengarkan ada jantung 2, ya berarti kehamilannya kembar ya. Oke. Ini Ibu Ririn. Saya sudah masuki 3 bulan tapi saya periksa bidan, katanya cek labnya bulan depan aja. Apa nggak apa-apa, Dok? Ya mungkin Ibu sebaiknya diskusi lagi, coba bertanya lagi gimana lebih baik, lebih cepat akan lebih baik. Logikanya lebih cepat kita tahu modal HB kita berapa. Kalau ada kekurangan maka lebih banyak waktu kita akan menambah HB kita. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau ternyata hasilnya normal, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita lebih tenang untuk menjalani kehamilan karena HB kita normal. Saya rasa lebih cepat akan lebih baik. Ini Ibu Siwi Rahma, bagaimana menyikapi ibu-ibu yang masih mengikuti tradisi zaman dahulu yang banyak mitos-mitos dan pantangan makanan untuk ibu hamil, Dok? Ya, ini memang jadi masalah bersama ya, termasuk juga masalah saya sebagai dokter. Karena apapun yang saya katakan kepada pasien, baik itu pasien yang post operasi, baik itu pasien hamil, semuanya akan dikalahkan oleh apa kata orang tua di rumah. Jadi memang ini juga jadi satu masalah buat saya sendiri. Jadi satu hal yang harus saya sendiri cari solusi. Kalau saya sering bilang ke pasien, kalau bisa ibunya dibawa gitu, ketemu sama dokter, dibawa berdiskusi, jadi dokter bisa akan jelaskan seperti ini kondisinya. Kalau memang ibunya memang susah untuk diajak berdiskusi di rumah gitu. Jadi Bu Siwi, mungkin saya nggak mengatakan bahwa kita membantah ya, namanya orang tua harus tetap dihormati. Karena bagaimanapun pengalaman mereka sudah lebih banyak ya. Tapi ini akan merugikan ibu sendiri ketika ibu dilarang makan ini, makan itu, dilarang untuk istirahat siang, tidur siang nggak boleh gitu ya. Nah ini akan merugikan ibu dan bisa-bisa membuat ibu depresi. Oleh karena itu komunikasi yang baik akan sangat membantu, termasuk ibu, termasuk bantuan dari suami juga ya, dan juga ibu mertua ataupun orang tua sendiri. Ya, saya rasa komunikasi yang baik harus dibangun. Jangan jadi sesuatu yang membuat keributan ataupun berantem, saling gak enak, enggak. Ya, karena kehamilan ini harusnya membuat ceria keluarga kecil ibu maupun keluarga besar ibu gitu. Jadi harus membuat semuanya senang. Nah, kalau memang ibunya sulit untuk diajak diskusi, mungkin boleh dibawa ketika harus periksa ke rumah sakit, biar ibunya lihat sendiri. Oh, bayinya sekarang zamannya udah begini, udah bisa dilihat di USG, udah bisa dilihat HB-nya berapa, udah dicek ini itu gitu ya. Mungkin berdiskusi dengan dokter, salah satu jalan kita ya akan ada perubahan di ibu mertua ataupun orang tua gitu ya. Mungkin itu ya Bu yang sampai saat ini bisa saya katakan. Cukup cek HB. Hamil anak ketiga cukup 1 kali cek HB kah, Dok? Oh, tetap ya Bu. Jadi setiap kehamilan harus kita anggap baru. Seperti tadi saya bilang, jangan bilang waktu periksa, waktu sebelum catin, waktu itu saya ikut med check waktu masih gadis, nggak laku. Harus periksa kehamilan yang ini. Oke, harus diperiksa di kehamilan yang ini Bu. Jadi tetap berlaku pada setiap kehamilan. Dok, kalau banyak bakteri dalam urin bahayakah buat kandungannya, Dok? Iya, berbahaya jawabannya. Jadi kalau ada bakteri di urin harus diatasi dengan mungkin pemberian antibiotik dan perubahan pola hidupnya ya, Bu Hutama ya. Oke, Dok, kan HPL waktu kontrol itu tanggal 10 November ini pada lari nanyanya, nggak apa-apa deh. Berarti cek lab kembali. Oh, ini cek lab sekitar awal November, nggak apa-apa, Dok.
Kalau kita sudah pernah periksa di 7-8 bulan Bu dan hasilnya baik, maka periksanya adalah saat mendekati HPL atau saat ibunya mau bersalin, ketika mungkin sudah mulus-mulus. Nah, di situ dilakukan pemeriksaan darah ya. Oke. Dok, rencana mau periksa lagi, silakan Bu. Kalau mau periksa boleh, mau ke rumah sakit boleh. Saya ada di Mitra Plumbon, Mitra Perapatan, dan juga di Kimia Farma Talun ya. Tapi di Kimia Farma Talun belum ada pemeriksaan laboratorium. Mungkin Ibu saya sarankan untuk periksa di puskesmas atau di lab luar ya. Tapi kalau di rumah sakit sudah ada. Oke. Halo, ini ada Ibu Dwi ya juga. Kemudian jadi kalau resiko perdarahan banyak saat lahiran ketika HB-nya kecil ya Dok. Iya Bu, kalau HB-nya rendah, resiko perdarahannya akan besar pada persalinan. Ibu nggak beresiko aja pasti berdarah kalau bersalin ya. Kalau bersalin mah pasti ceritanya berdarah. Tapi dengan HB yang rendah, maka ibu bisa berdarah banyak banget. Dan ketika itu sudah terjadi, itu akan sangat hektik dan sangat gawat darurat. Jadi sebaiknya kita hindari, nggak usah pernah mengalami hal seperti itu. Ini Ibu Karina, Dok, aku pengen hamil lagi. Oke. Dengan sel telur kecil. Oke, nanti kita bahas di yang lain ya Bu. Ini temanya berbeda, nanti pembahasannya nggak cukup waktunya kalau kita bahas di sini ya. Oke. Nih, apakah lemas dan jantung berdebar dari Ibu Ima? Ya, Ibu Ima. Hai Ibu Ima. Apakah lemas dan jantung berdebar wajar di trimester 3? Ya, jangan dianggap wajar semua Bu, harus periksa darah. Periksa darah paling tidak kita menyingkirkan bahwa Ibu tidak anemia. Ya, kalau memang berdebarnya terlalu mengganggu, mungkin perlu periksakan diri ke dokter ya. Oke, kalau tensinya 130 sampai 130/80, apakah termasuk preeklamsi? Preeklamsi tidak ditegakkan dengan tensi saja. Jadi preeklamsi juga harus dibantu dengan pemeriksaan urin. Tekanan darah 130/80 ini bisa saja termasuk hipertensi dalam kehamilan, tapi itu sudah termasuk tidak normal ya Bu. Jadi sebaiknya periksakan diri Ibu. Oke, ini kalau tensi darahnya 100/80, apakah kalau cek darah juga bisa beda Dok? Nah, itu dia yang tadi saya bilang Bu. Jadi cek darah adalah darah ibu diambil, baik itu kadang ditusuk, baik itu ditusuk di sini, dan pemeriksaan laboratorium, itu namanya cek darah. Tapi kalau cek tensi yang ibu bilang 180, itu yang ibu dipompa, dipumping di sini, dipompa, diukur tekanan darahnya. Jadi itu dua hal yang berbeda, menandakan gambaran pemeriksaan yang berbeda. Itu tidak bisa disambungkan walaupun berhubungan ya. Yang kita bahas hari ini adalah pemeriksaan lab yang ditusuk ataupun ditusuk di sini. Oke, Dok, ini ada Nita hamil 28 minggu, sekarang lagi keputihan agak banyak. Cara mengatasinya gimana ya Dok? Sebaiknya periksa dulu ya Bu Nita Andita supaya dilihat spesifik bagaimana keputihannya. Ya, keputihan juga soalnya penyebabnya berbeda-beda. Ini ada Ibu Fani. Dok, kalau konsumsi obat tambah darah idealnya usia kehamilan berapa ya Dok jika mual muntahnya lebih dari usia 16 minggu? Nah, ini dia juga satu masalah ya. Obat penambah darah itu memang efek sampingnya adalah mual muntah, satu. Efek samping kedua, BAB-nya hitam atau BAB-nya keras. Jadi ibu jangan bingung kalau ibu dikasih obat penambah darah tapi BAB-nya malah hitam dan keras. Jadi obatnya dihentikan sama ibunya. Jangan ya, dicari solusinya. Ada beberapa obat penambah darah yang lain yang tidak menyebabkan mual ataupun muntah. Ya, ada merek tertentu yang mungkin harganya berbeda ya. Maaf ya. Kemudian jadi diskusi intinya sih, ibu dikasih obat sama siapa, bidan misalnya atau sama dokter, tanya lagi ke dokternya, ini saya masih mual muntah terus, minum obat ini gimana ya? Kalau memang hamilnya masih mual muntah banget ya mungkin bisa ditunda kalau HB-nya normal. Tapi kalau HB-nya tetap rendah mungkin kita harus cari solusi. Apakah dengan meningkatkan makanan ataukah dengan memilih obat dengan merek tertentu yang penambah darah tapi tidak menyebabkan mual muntah. Demikian Ibu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti kita sambung lagi dengan topik yang berbeda, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ya, kita akan sambung lagi. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa berguna buat ibu-ibu semua, bisa membuat ibu menjalani persalinan dengan lebih menikmati kehamilannya, dan persalinannya juga bisa berjalan lancar semua. Sehat-sehat semua ya ibu-ibu. Terima kasih buat waktunya. Hamil sehat, hamil ceria.